Shalom Bapak Saudara sekalian, pemirsa dan Jasa Channel dalam acara revisi untuk berkati berlimpah-limpah. Apa kabarnya? Kita sudah masuk di bulan September, Bapak Ibu. Ini bulan ke-9, menarik sekali. Anda sedang melihat ada banyak hal jadi di muka bumi ini, tapi saya mengerti Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian akan membawa orang yang percaya sama Tuhan terus makin maju dan akan menyelesaikan zaman ini. Bapak Ibu, saya sudah tinggalkan beberapa hal, 3 di dalam sebuah kumpulan khotbah. Bapak Ibu terus boleh belajar, boleh mengerti, siapkan saja Alkitab dan catatan Bapak Ibu. Anugerah Tuhan limpah dalam diri Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas setiap doa, daya, dan dana yang Bapak Ibu serahkan kepada kami supaya kami gunakan. Kerajaan Tuhan akan dibangun lebih lagi dan lebih lagi. Nah Bapak Ibu, Anda percaya bahwa dalam hidupan ini segala sesuatu bisa terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu, Anda harus mengerti, Anda harus paham. Engkau memiliki seorang gembala. Gembala itu bertugas mengurusi domba sampai tingkat yang kecil-kecil semua diurusi oleh gembala. Dan kita punya gembala yang agung, Tuhan Yesus. Tidak ada masalah apapun dalam diri Bapak Ibu, masalah kesehatan, masalah sakit penyakit, masalah keuangan, emosi, masalah keluarga Bapak Ibu yang lepas dari pandangan Tuhan. Tapi satu hal, Anda diminta terus mengakui Tuhan. Anda diminta merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan satu hal Bapak Ibu, engkau taat akan apa yang Tuhan katakan kepadamu. Bapak Ibu, percayalah, semua masalah akan berakhir. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa di segala masa. Terpujilah nama Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu di bulan ini, engkau akan menemukan satu hal yang menarik. Engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan, dan semakin lama, semakin maju, semakin kuat dalam Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Shalom, saudara sekalian. Para pemirsa Aruna Wijogita Official Channel, yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan Anda hari ini. Senang sekali boleh bersama dengan Anda untuk belajar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar mengenai kaitan dengan pekerjaan, tapi terkait dengan pekerjaan di akhir zaman, dan fenomena mengenai situasi pekerjaan yang mungkin terjadi di akhir zaman. Nah, sebelum kita menjalani hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang kau berikan dalam hidup kami. Dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi menunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu luar biasa dalam hidup ini, Roh Kudus, Engkau Tuhan yang hidup, Kau mengatur, memimpin jalan kami supaya kami tidak melangkah dengan salah jalan. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami, anugerah yang besar kami boleh terima sampai hari ini. Tidak ada yang lebih besar daripada kasih-Mu, dan terpujilah nama-Mu yang mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Apa kabar? Senang sekali mendengar Anda baik-baik saja. Dan hari ini, kesempatan ini kita mau belajar satu topik yang terkait dengan pekerjaan dan beban yang ada di samping pekerjaan tersebut. Karena kita melihat satu hal, hari-hari ini kita sedang menjalani satu fenomena yang terjadi. Dunia, ada berapa negara yang sudah bangkrut. Berapa negara sedang tertatih-tatih untuk mengikuti pola perjalanan. Tapi Indonesia masih berjalan, masih bergumul, dan kita terus maju oleh karena kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menjalani hidup hari-hari ini, terutama terkait dengan akhir zaman, karena akhir zaman ini orang banyak bilang sudah akhir zaman, ada yang bilang belum. Kita tidak akan pusing dengan itu karena kita punya bagian kita sendiri. Nah, situasi yang baik yang kita akan alami hari ini terkait akhir zaman, terutama terkait dengan topik ini, yang ada 3 hal. 3 hal yang terkait dengan topik akhir zaman. Yang pertama adalah readiness. Anda harus tetap ready. Anda harus tetap ada dalam kuasa Tuhan. Berpeluang untuk melakukan segala sesuatu, kita tetap siap sedia, kita tetap ada di posisi siap senantiasa karena kita ready.
Kita siap untuk perubahan apapun yang Tuhan tentukan dalam hidup ini. Kemanapun kita pergi, kita selalu siap. Jadi saya percaya bahwa readiness ini patut Anda taruh dalam kehidupan Anda sebagai satu topik akhir zaman yang sedang berjalan. Readiness akan membuat hidup Anda sensitif terkait dengan anugerah Tuhan. Anda akan mulai menangkap sesuatu, Anda akan mulai melangkah sesuatu, Anda bertindak sesuatu karena Anda ready. Tuhan selalu cari orang yang ready. Nah, yang kedua Bapak Ibu, Tuhan juga bicara bukan hanya readiness, tetapi adalah satu hal ketanggungjawaban Anda, pertanggungjawaban Anda, responsibility. Responsibility ini terkait dengan bagaimana Anda bertanggung jawab terhadap orang-orang, terhadap kawanan, terhadap kelompok yang seiman dengan Anda. Dalam hal ini, Anda akan diminta untuk berjalan, berlari sedemikian rupa, Anda responsible, Anda bertanggung jawab untuk tanggung jawab yang mungkin saja terjadi, yang tidak Anda responsible. Jadi responsible itu sesuatu tanggung jawab untuk hal yang tidak mungkin Anda bisa bertanggung jawab. Tapi satu hal di sini, saya mau sampaikan bahwa Tuhan tahu siapa umat kesayangannya. Tuhan tahu siapa umat tebusannya. Tuhan mengenal Anda dan saya. Ini yang luar biasa. Jadi, kala kita melakukan segala tindakan, segala sesuatu dengan banyak tujuan, tapi satu hal kita berkata, Tuhan, seandainya itu bukan responsible saya tetap responsibel untuk kerajaan sorga. Dan ini yang Tuhan kehendaki untuk kita beresponsibel dalam segala hal apapun yang terjadi di muka bumi ini. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Situasi akhir zaman, bicara mengenai readiness. Anda harus bersiap tentang readiness. Tapi yang kedua, Anda harus bersiap untuk responsible. Engkau dan saya adalah pasukan Tuhan. Engkau dan saya adalah muatan daripada Tuhan. Engkau dan saya pasti bisa melakukan apa yang Tuhan suruh. Itu adalah dua hal yang penting, readiness dengan responsible. Tapi yang tidak patut Anda singkirkan dari ini, yang ketiga adalah rest, istirahat. Dalam hidup ini, tetap kita punya rest untuk kepada Tuhan. Karena kita tahu waktu kita ready, kita responsible, kita pasti mengalami lelah. Dan waktu kita mengalami lelah ini, Bapak Ibu, Anda dan saya perlu rest kepada Tuhan. Ini yang kita pertahankan dalam akhir zaman. 3 hal, readiness, responsible, dan resting dalam Tuhan akan membuat engkau dan saya tetap kuat dan tetap berhikmat. Nah, saudara Tuhan, terkait dengan apa yang kita pelajari dalam sesi yang lalu soal pekerjaan, ada banyak hal. Nah, saya akan menggambar di sini, Bapak Ibu. Saya akan siapkan dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu, yang pertama kita harus mengingat adanya 2 soal dari sorga. 2 soal sorga. Nih. 2 soal sorga itu bicara yang pertama terkait dengan iman. Nah, ini iman. Ini adalah perkataan yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya. Kalau aku datang kalian kedua, adakah kudapati iman di muka bumi? Jadi iman ini merupakan hal yang penting, hal yang bersejarah sekali, hal yang menjadi penting ukurannya bagi kita, karena Tuhan mengarahkan kita. Yang pertama terkait dengan iman. Dan Bapak Ibu, soal iman ini
Saya pikir saya tidak perlu menjelaskan atau mungkin kapan-kapan nanti di tempat lain saja, baik di khotbah hari Minggu atau situasi yang lain, kita membahas mengenai iman. Iman adalah satu hal yang Tuhan jadikan kunci di muka bumi ini terkait dengan iman Anda kepada Kristus. Dari sikap Anda, dari perbuatan Anda, ketahuanlah iman Anda ini. Dari sikap Anda akan muncul iman. Dari perbuatan Anda muncul iman. Dari kelakuan Anda muncul iman. Iman ini dapat kelihatan antara orang percaya dan orang tidak percaya. Iman merupakan langkah yang dapat kita mengerti terkait dengan lahir baru. Nah, yang kedua, ini banyak sekali hari ini Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Yang kedua adalah talenta. Nah, ini banyak sekali dibahas bagaimana talenta ini menjadi penting, karena satu ketika Tuhan berkata, barang siapa punya talenta, tidak melakukannya, maka apa yang ada padanya akan diambil dan diberikan kepada orang yang punya banyak talenta. Talenta mungkin bicara mengenai uang, bicara mengenai hal-hal yang dapat dilakukan dan dapat dibeli. Tetapi sesungguhnya talenta ini bicara banyak hal. Memang yang digunakan adalah uang di sana, tetapi Tuhan berkata, jika kita tidak memiliki talenta dan mengenal talenta kita, sehingga kita menguburnya dan mengembalikannya sama Tuhan nanti di akhir zaman, Tuhan berkata, hambaku yang tidak baik dan tidak setia. Dalam cerita talenta, satu hal saya pernah membaca dan pernah berkhotbah tentang hal ini. Tuhan berkata bahwa serahkan satu talenta itu kepada yang punya 10. Orang bertanya, Tuhan dia sudah punya 10, dia sudah punya banyak, kenapa ditambahin lagi 1? Tuhan berkata bahwa barang siapa berkelebihan, kepadanya juga akan ditambah sesuatu. Justru akan ditambah sesuatu sehingga makin berkelebihan lagi. Nah, inilah dua hal tentang sorga. Kalau Anda tahu bahwa soal sorga terkait ada dua hal, mungkin ada berapa hal Bapak Ibu, tapi bocorannya 2 saja. Siapa tahu 3 soal ya Bapak Ibu. Kan kalau 2 bagi 3 tuh 2/3, 6,7. Ya luluslah gitu ya. Jadi 2 hal ini Anda harus pelajari. Pertama soal talenta. Yang kedua soal iman kepada Tuhan Yesus. Nah ini 2 hal yang menarik dari firman Tuhan terkait dengan hal ini. Nah, satu hal yang saya mau ceritakan pada Bapak Ibu, ada di 1 Korintus 15. 1 Korintus 15, ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Ini bicara 2 hal, yaitu firman Tuhan dalam pertama Korintus 15:45 dikatakan bahwa manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang kedua, Kristus Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. Nah, ini kita ngerti, kita kenal sungguh-sungguh firman ini menyatakan bahwa Kristus adalah lebih besar dari Adam dalam segala sesuatu. Situasi ini tentu saja kita bisa pertimbangkan dalam hidup kita, Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus dahulu dikenal sebagai Adam yang kedua. Nah, itu sebabnya saya mau katakan bahwa Adam yang kedua itu lebih besar dari Adam yang pertama. Satu hal yang menarik adalah Adam, manusia pertama, memiliki talenta yang banyak. Tetapi Tuhan Yesus menjadi berkat bagi Adam yang terakhir. Itu dulu. Nah, Bapak Ibu, adapun satu nats tertulis dalam 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3, 2 firman Tuhan. 3 ayat yang ke-17. Oke. Sebab itu Tuhan adalah roh. Tuhan ini roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
Intinya adalah dari sini kita bisa mengambil merdeka itu adalah apabila Roh Kudus itu hadir. Anda bisa bayangkan hidup yang merdeka seperti apa? Alkitab katakan Anda jadi orang yang merdeka. Anda tidak diperhamba. Bahkan Anda tidak hidup di bawah kuasa manapun apabila Roh Kudus itu hadir. Nah, situasi yang muncul hari itu terkait dengan Roh Kudus yang muncul, kita sebut dengan merdeka, ini terjadi kepada orang yang hidupnya memiliki talenta. Gitu. Jadi, dikatakan bahwa firman Tuhan, manusia yang pertama, dikatakan hidupnya orang yang baik, yang hidup di muka bumi, tapi Adam yang kedua, Kristus Yesus, itu menjadi roh yang menghidupkan. Kenapa Roh Kudus bisa menghidupkan? Karena Roh Kudus membawa kemerdekaan. Nah, ini satu hal yang menarik terkait dengan Adam. Bapak Ibu, Anda sudah belajar situasinya. Nanti kapan-kapan lah Bapak Ibu, saya akan membahas mengenai Adam. Yaitu kita lihat ya Bapak Ibu Kejadian 2. Nanti kita akan melihat bagaimana Adam menguasai seluruh harta benda yang ada di muka bumi ini. Dan dia pernah membuat suatu sungai, gitu ya, sungai yang pertama Pison, Gihon, sungai Efrat, dan sungai Tigris. Nah, 4 sungai itu adalah pusat dari kehidupan di muka bumi. Adam berkuasa di sana. Nanti kapan-kapan kita akan membuat bahwa 4 sungai yang muncul itu versi sorga. Jadi bukan versi Adam, itu versi sorga. Dan ini menarik sekali Bapak Ibu, terkait dengan Adam ini. Ini sebuah versi sorga yang kita berdoa supaya kita bisa mengerti versi ini dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Intinya adalah supaya kita itu bekerja untuk Tuhan. Jadi kita suka bekerja, saya suka unsur utama dari Eden ya, Eden ini artinya adalah delight. Jadi Eden itu artinya delight. Nah ini Bapak Ibu yang saya tekankan dalam pembahasan ini. Yang ini kita ambil belakangan saja, kita akan bahas nanti. Yang kita ambil sekarang yang ini. Baik. Nah ini kita akan membuat dalam sebuah sajian. Versi yang kali ini saya akan fokuskan kepada para pendengar dan para pemirsa dan para pekerja di ladang Tuhan yang sekarang masih hidup. Oke? Nah, dari sini Bapak Ibu, kita mau membuat satu tekad bahwa kita mau belajar seperti apa yang Tuhan kenalkan sama kita. Nah, firman Tuhan, ini saya hapus dulu. Oke. Firman Tuhan itu mencatat sama kita ada di firman Tuhan terkait dengan Galatia. Saya akan bacakan beberapa firman dulu supaya Anda bisa mendengarkannya. Nah, yang pertama kita membuka Galatia. Ini ditulis oleh Paulus, firman Tuhan. Galatia 6 ayat yang kedua. Galatia 6 ayat yang kedua firman Tuhan berkata seperti ini. Galatia 6, ayat keempat. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Ini yang pertama adalah Galatia 6 ayat 4. Baiklah tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Jadi kita itu harus menguji pekerjaan sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ini. Jadi Tuhan mau bahwa kita mengatur kehidupan kita dengan mengacu melihat pada diri sendiri. Ini firman Tuhan. Galatia ini menjadi satu unsur di mana kita harus bermegah melihat keadaannya sendiri.
supaya kita bukan melihat keadaan orang lain. Jadi kita harus berfokus kepada diri sendiri. Nah, itu akan sama dengan Efesus 4 ayat ke-12. Efesus 4 ayat ke-12, saya bacakan, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Fokus dari sini, itu adalah untuk pelayanan. Nah, ini pelayanan bagus. Tetapi, yang baik adalah, selain untuk pelayanan, kita akan membaca sama-sama ayat 4 ayat 28, orang yang mencuri, kan dulu tuh Bapak Ibu, orang tuh kan mencuri. Kan ini mencuri nih. Oke. Janganlah ia mencuri lagi. Tidak mencuri. Nah, ini mencuri. Melakukan pekerjaan yang baik. Ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Dia kerja keras. Kerja keras, lalu lakukan pekerjaan yang baik. Nah, dengan tangannya sendiri, supaya ia membagi sesuatu kepada orang yang berkekurangan, menjadi pembagi. Nah, ini adalah satu fenomena dalam struktur dalam bekerja. 1, 2, 3, 4, 5. Apabila orang mencuri, sin no more. Jangan mencuri lagi. Siapapun bisa salah, siapapun bisa berbuat jahat, tetapi kita ingin menutup ini. Banyak orang mencuri, lalu ia tidak mencuri lagi, dia langsung pengen ke sini. Ini tidak bisa, Bapak Ibu. Kalau kita melihat firman Tuhan, dari orang yang mencuri, dia harus tidak mencuri lagi. Pemulihan selalu step by step. Pemulihan selalu ada urut-urutannya. Dan yang terjadi adalah di situ, terjadi sudah normal, tidak mencuri lagi, kerja keras. Tidak perlu baik, kerja keras dulu. Kerja keras, setelah itu dia mendapat hikmat untuk bekerja dengan baik. Artinya dia mencari tahu pekerjaannya yang sesuai dengan yang dia inginkan. Dia bisa bekerja, orangnya kerja keras, dan dia orang yang baik. Baru setelah itu mencapai orang yang membagi kepada orang lain. Nah, ini seringkali orang itu potong jalurnya. Dia dari mencuri, dia tidak pakai yang ini, dia tidak pakai ini, dia langsung mau ke sini. Ini akan berakibat kegagalan, Bapak Ibu. Akan berakibat satu hal, itu kegagalan yang besar dan orang itu tidak sanggup secara mentality untuk menghadapinya. Makanya saya menyatakan kepada para pemirsa sekalian, hari ini kalau Anda pernah mencuri atau melakukan pekerjaan yang buruk, Anda harus mengikuti step ini. Step di sini. Nah, ini step di sini. Tidak mencuri lagi. Ini adalah step yang baik, lalu Anda bekerja keras, lalu menjadi baik, dan menjadi pembagi. Ini dalam Alkitab diberikan tahapannya, tujuannya satu, supaya kita mengikuti tahapan ini. Masalah besar yang ada muncul hari-hari ini adalah orang itu maunya langsung kemana. Seperti, ya, kalau mujizat Tuhan kan membuat kita untung dalam seketika, Bapak Ibu, jadi tidak bisa bersusah lagi. Hati-hati. Orang-orang yang bekerja sebetulnya mengikuti firman atau pengudusan soal pekerjaan. Anda selami ini, Bapak Ibu harus mengerti bahwa hidup diberkati menjadi pembagi, yang orang yang suka membagi bagi orang lain, itu tidak mudah. Nah, oleh karena itu, banyak orang yang sebetulnya menjadi terlalu terburu-buru, mencapai di sini hanya dalam waktu yang singkat. Dan ini berbahaya sekali, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya sarankan Anda ikutin ini dengan tekun, satu persatu dilakukan, dan apabila sudah sampai pada tingkat tertentu, dan ingat, ini berubah ke sini, ini berubah ke sini, ini berubah ke sini, ada buahnya, Bapak Ibu. Gitu ya, ada buahnya. Dan apabila buah ini nggak muncul, nah itu nanti dipertanyakan berikutnya ya.
Bisa ada buahnya yang muncul di sini. Nah, ini buah ini akan menjadi tanda. Orang mencuri tidak mencuri lagi sekian lama, dia kerja keras, tidak ganti-gantian. Dia hanya bekerja keras saja, kemudian dia mulai menjadi baik ini menemukan panggilannya, bekerja dengan baik, dan saya tahu ini bahwa ini ada ornamen, temperamennya, temperamen dalam arti faktornya banyak Bapak Ibu, kemudian sampai menjadi ke atas. Nah, saya harapkan Bapak Ibu bisa mengikuti kisah ini. Nah, satu hal yang menarik, tadi ada Galatia 6, lalu kepada Efesus 2, ada ke 28, Galatia 6, Efesus 2, Efesus 4 ayat 28, dan satu lagi saya mau membagikan di Titus 3 ayat keempat. Nah, firmannya bagus sekali. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok supaya mereka jangan tidak berbuah. Jadi apa tujuan orang mendapatkan Galatia 6 ayat 4, Efesus 4 ayat 2, Efesus 4 ayat 28, supaya orang-orang kita juga belajar melakukan apa yang baik. Jadi melakukan apa yang baik itu pertama pakai belajar. Nah, ini penting nih Bapak Ibu. Gitu ya. Belajar melakukan apa yang baik. Ini pekerjaan yang baik di sini. Dan baik. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, keperluan hidup yang pokok. Supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Dan ini untuk memenuhi keperluan yang pokok. Dan ini itu tujuannya. Jadi endingnya apa sih Bapak Ibu? Buah. Endingnya adalah buah. Semua adalah buah. Firman Tuhan itu endingnya buah. Nah, kita sebuah pohon dihitung berdasarkan buahnya. Buah ini adalah satu hal yang baik yang muncul dalam kehidupan kita. Bisa ini Bapak Ibu? Sampai sini ya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu apa yang sebetulnya kita bisa rancang dalam hal ini, yaitu soal buah. Yaitu yang kedua adalah terkait dengan belajar perbuatan yang baik. Ini belajar ini. Jadi untuk mencapai buah itu nggak langsung buah Bapak Ibu. Anda akan belajar mencapai pekerjaan yang baik dulu, lalu untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sampai kepada buah. Dan ini bisa saling dipelajari, ini bisa saling mengisi antara ini dan ini. Kelihatan ya Bapak Ibu ya, di sini ya, bahwa pekerjaan itu bukan hanya untuk bekerja, tetapi kita perlu belajar mengenai pekerjaan yang baik untuk memenuhi keperluan pokok dan endingnya bisa berbuah. Ini perlu belajar. Sungguh saya mendapatkan banyak konsultasi, konseling gitu ya, tentang pekerjaan. Saya melihat bahwa dari semuanya, banyak yang berpikir bahwa pekerjaan itu Tuhan sudah sediakan, lalu mereka bekerja dan happy ending. Bapak Ibu, ini hal yang salah. Kita mengerti bahwa kehidupan di muka bumi ini keras. Oleh karena itu kita harus mengatur hidup hari demi hari, waktu demi waktu, untuk menciptakan buah. Nah, buah ini nanti yang akan dinikmati oleh keperluan pokok ini bagi hidup sendiri nih. Ini sendiri nih. Sendiri nih. Ini sendiri. Dan yang namanya buah adalah bagi semua orang. Bisa ini ya Bapak Ibu ya. Dari sini ketahuan sekali Bapak Ibu bahwa bekerja bukan merupakan ending dari sesuatu. Ending dari sesuatu adalah buah. Kerajaan sorga selalu mencari buah. Buah adalah bicara satu hal yang baik yang kita hasilkan setelah kita menanam dalam sebuah pertanian dan
kita sudah bertekun untuk membereskannya. Bapak Ibu, ini satu hal yang kita patut untuk mengerti. Nah, sampai sana dulu. Saya pikir pekerjaan kita sudah selesai, kita sudah menjalani ini. Nah, baiklah kita sekarang satu kali saya tuh mendapatkan orang bilang yang namanya sebagai orang bertanya, Pak, apakah ini bagus? Gitu ya. Bagaimana menjelaskan ini? Kalau kita berpikir bahwa ini berasal dari dunia hikmat, dunia yang tekun untuk berpikir, Pak, ini bagaimana? Setelah saya baca-baca, ternyata ini adalah fokus yang dikembangkan, yang ditemukan oleh orang Jepang. Tetapi pada intinya, ini juga terkait dengan firman Tuhan. Nah, satu hal saya mau mengatakan, firman Tuhan itu lebih umum dari banyak hal. Mari kita akan melihat satu hal yang menarik di sini. Oke. Nah, kita melihat terkait dengan ayat-ayat tadi, Bapak Ibu sudah mendengarkan ya, saran saya sih mendengarkan dan mengolahnya sehingga ini menjadi pemikiran bagi diri kita masing-masing. Saya mendapatkan suatu gambaran yang digambarkan seperti ini. Ini saya akan gambarkan satu persatu dulu. Oke. Dalam gambaran ini, Tuhan itu memisah dari dua. Gitu. Yang pertama disebut inside. Inside di sini. Yang kedua disebut outside. Outside. Nah, Bapak Ibu, ketahuilah bahwa hidup kita itu mengacu pada dua hal, yaitu ada yang inside sama yang outside. Nah, sesuatu yang inside, kita akan bahas dulu yang inside. Ini semuanya berlaku hukum Tuhan di sini. Berlaku hukum Tuhan dan hukum tadi akal budi tadi kita. Berlaku semua. Itu sesuatu yang inside itu dapat dikontrol. Jadi controllable. Controllable ini. Controllable. Controllable. Atau bergantung kepada our response. Controllable atau bergantung pada our response. Jadi, dalam hidup kita ini ada hal yang bergantung kepada sisi dalam dan ada yang bergantung sama sisi luar. Nah, sisi yang luar itu tentu saja Anda bisa tuliskan uncontrollable. Gitu ya. Jadi, selalu berubah. Ini berubah. Berubah. Kalau yang ini steady. Steady. Nah, tapi bagaimanapun, kita harus mengingat bahwa dua hal ini bekerja bersama-sama untuk maksud yang disebut dengan nama tadi adalah buah. Gitu. Nah, bisa ini. Nah, Bapak Ibu, saya cerita mengenai buah. Yuk, kita mau lihat apa sih hal-hal yang terkait dengan inside dan outside yang akhirnya akan menghasilkan buah. Buah inilah yang nanti rencananya kita akan hasilkan selama kita ada di muka bumi. Ini buahnya. Nah, sesuatu yang controllable, yang menjadikan respon kita, jadi keberhasilan itu pertama, Anda harus mengacu kepada respon Anda. Tetapi ada hal bagian di muka bumi ini yang uncontrollable, yang tidak bisa Anda ubah. Mereka berubah senantiasa. Mereka berubah terus, dalam arti mereka senantiasa berubah, dan Anda harus memikirkan cara untuk menghadapi perubahan itu.
Ini steady di sini bukan artinya adalah lebih dalam arti lebih Anda mampu untuk ubahnya di sini. Berubah atau tidak tergantung diri Anda. Ini tergantung diri Anda ya. Steady ini saya tulis di sini tergantung diri Anda. Diri Anda. Nah, yang uncontrollable, nggak dapat dikontrol, berubah terus, ini mau Anda berubah, Anda tidak berubah, Anda putuskan apa, dia nggak kepengaruh sama Anda. Jadi dua hal ini adalah hal yang pasti terjadi dalam hidup. Suatu hal yang baik, yang ada respons, yang controllable dalam hati itu adalah terjadi di sini, tetapi Anda menghadapi masalah yang kedua ada di sini. Nah, ini loh yang patut kita mengerti, karena yang ini, Bapak Ibu, itu dipengaruhi oleh ini. Tekad. Beda dengan yang ini. Yang ini dipengaruhi oleh yang namanya hikmat. Jadi banyak orang dengan hikmatnya berusaha mengubah sesuatu yang ini. Gagal Bapak Ibu. Banyak orang dengan tekadnya berusaha untuk mengubah yang ini. Gagal Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi tekad itu hanya arti nama yang terjadi karena hal-hal yang ada di sini. Yang inside. Beruntung ya kita hidup karena inside ini. Dan outside ini adalah karena sisi luar harus dihadapi dengan ini. Nah, itulah yang saya pikirkan terjadi di gambar yang akan saya gambar berikut ini. Saya harap Bapak Ibu sudah mengerti ini. Jadi yang pertama insight ini tekad, namanya tekad. Dan tekad itu mengacu kepada situasi yang diri Anda sendiri. Dan sesuatu yang Anda perlukan hikmat adalah sesuatu dari sisi luar hidup Anda. Sisi ini selalu ada dalam hidup. Kiri dan kanan. Ya, siapa yang kiri, siapa yang kanan, atur saja. Dua sisi ini selalu ada dan ada dalam hidup Anda sehari-hari. Dari dua sisi ini, Anda akan hidup berkemenangan. Nah, ini caranya yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa mengerti situasi berikut ini. Sudah ini? Bisa ya? Nah, saat ini saya akan membahas dulu yang insight. Oke, saya akan menghapus ini. Sisi insight kan tadi setengah gitu ya. Itu dibagi dua. Dibagi dua ini. Yang pertama adalah love atau kasih. Yang kedua adalah good. Bapak Ibu, Anda harus menyadari sisi dalam hidup kita ada dua sisi ini. Sesuatu yang namanya adalah love, yang satu lagi good. Love ini bicara mengenai hasrat Anda. Anda suka apa? Dan di muka bumi ini, masalah suka ini Bapak Ibu, Anda nggak bisa tanya sama orang. Anda akan suka ini berdasarkan Anda suka apa. Anda bisa tanya sama orang, tapi hasilnya jawaban orang lain. Dan kadang-kadang masalah love ini, Anda berusaha untuk menjadi sama dengan orang lain, atau menjadi sama dengan orang yang Anda sukai, atau Anda idolakan. Ini semuanya keputusan Anda sendiri Bapak Ibu. Jadi Anda bisa belajar dari sini bagaimana Anda menjembatani masalah ini. Tapi dalam hidup ini ada sisi kasih atau hasrat atau suka love di sana. Yang kedua adalah sisi good. Nah, ini kalau love tadi masih bisa lihat orang lain. Tapi kalau good sebetulnya ini kepada diri sendiri. Masalahnya beberapa orang yang hidup dengan sisi yang buruk nggak pernah bisa menilai sisi good. Bapak Ibu, tolong mengerti dalam pelajaran kita,
situasi ini hanya dapat dilihat oleh orang yang matanya sehat. Dalam arti apa? Dalam arti matanya tidak terpengaruh oleh masa lalu. Apabila Anda mengalami traumatik masa lalu, Anda nggak akan bisa melihat ini. Anda akan merasa Anda ini kurang, Anda lemah, Anda orang yang tidak beruntung, tidak bisa melihat. Kalau Anda juga punya mata yang sakit, Anda nggak mendapatkan kasih yang Anda suka apa. Gitu ya. Tapi ini adalah satu peristiwa bicara tidak ada mata seperti itu. Nah, kita mau belajar apa adanya seperti yang dilukiskan dalam gambar yang ada ini. Oke? Nah, love sama good itu Anda yang bertanggung jawab. Nah, dua hal ini dikenal dengan nama passion. Ya, toh? Ini passion. Pak, passion itu apa, Pak? Ya, love-nya apa, good-nya di situ. Itu passion Anda. Kalau Anda hanya love saja, saya suka menyanyi, Pak. Coba nyanyi, nggak bisa nyanyi. Tapi saya suka nyanyi, Pak. Itu bukan passion Anda. Kalau Anda mengatakan itu passion Anda harus good di situ. Nah, ini yang menjadi kendala bagi orang di Indonesia. Dia banyak suka. Dia suka ini, suka ini, suka ini. Tetapi nggak good. Itu bukan passion. Jadi itu adalah sebuah hasrat suka karena keinginan yang muncul dalam hati. Tapi Anda nggak pernah berlatih untuk hal itu. Gitu ya. Dan jangan lupa apa yang saya sampaikan ini bahkan mungkin 20%, 30% orang di dunia tidak mengalami. Bisa ini Bapak Ibu? Yuk. Jadi passion itu adalah good dan love. Apa passionmu, Nak? Gitu ya. Passion saya nyanyi. Udah berapa album? Udah 5. Gitu ya. Itu berarti good and love. Semakin banyak good-nya, semakin tinggi love-nya, passion-nya semakin jadi. Kita nggak bisa bilang passion tuh bagus apa enggak. Ya berlevel ya. Ada level-levelnya. Anda tinggal pilih saja mana yang good, mana yang love, dan itu masuk sebagai passion. Semakin Anda love di sana, semakin Anda good di sana, maka passion itu semakin tinggi. Itu tidak dipengaruhi oleh pendapat orang dimanapun, dan itu cuma berlaku dalam hidup Anda sendiri. Bisa ini? Ini adalah passion. Nah, yang kedua, yang terkait dengan kedua, itu kita akan menggambarkan ini. Gitu. Oke. Yang kedua, kita menyebutnya sebagai kebutuhan, need. Atau kebutuhan. Nah, ini kasih, ini bagus di sana. Need, jadi kebutuhan. Ini nggak ditentukan oleh Anda. Gitu ya. Ada yang bilang bahwa saya butuh, Pak. Ini yang saya maksud adalah kebutuhan bukan dari diri Anda sendiri, tapi dari orang lain. Dan kemudian kedua adalah Anda akan dibayar. 4 hal ini adalah hidup Anda, kebutuhan hidup Anda. 4 hal ini. Jadi kalau Anda ada need tapi dari diri Anda sendiri, wah itu tidak bagus. Ya. Jadi silahkan ini, Bapak Ibu, saya menggambarkan ini bukan untuk sebagai gambar yang harus Anda lakukan, tetapi ini sebagai tempat untuk Anda melihat. Karena di sini kan tadi ada need diri sendiri nih, need diri sendiri. Need yang diri sendiri. Diri, ada. Tetapi ini dipotong, ini ditiadakan, dan ini digabung ke sana. Oke, jadi ini adalah need yang muncul karena diri sendiri. Yang ini adalah paid karena faktor dari luar. Gitu. Nah, apabila sudah bergabung, saya menggambar dengan hati-hati Bapak Ibu supaya jadi ya gambarnya. Oke. Ini saya hapus saja.
Malah kehapus semuanya. Oke, Bapak Ibu. Iya, ini aja. Tarik yang ini. Tarik yang ini. Nah, ini ada love, ada faith, ada need, ada good. Gitu ya. Jika Bapak Ibu Anda good dan love, ini namanya passion. Jika Anda good dan faith, namanya provision, profesi. Ya tak? Anda seorang jago motor, naik motor jago, dan Anda dibayar untuk itu profesi Anda. Anda dibayar karena Anda melakukan hal yang baik. Gitu ya. Tetapi jika kasih ketemu dengan need, itu mission. Gitu. Jika need kebetulan bertemu dengan paid, itu adalah dikenal dengan nama lapangan pekerjaan. Kerja. Oke. Nah, dua hal ini terkait dengan ini dalam tadi ya. Ini dalam. Terkait dengan yang ini di luar. Oke, ini di luar. Ini dua terkait dengan passion. Ini dua, love dan need, mission. Good dan paid, profession. Need dan paid, lapangan kerja. Bisa itu ya. Nah, manusia, kita seringkali itu tidak dapat melihat yang ini. Nih, yang ini. Paid dan need. Kenapa? Karena ini senantiasa dipengaruhi oleh dunia di luar. Bukan dipengaruhi oleh kita yang sedang di dalam. Jadi ini dipengaruhi oleh situasi yang benar-benar ada di luar dan dipengaruhi oleh perjalanan masyarakat. Nah, need dan paid bisa berubah kapan saja, makanya pekerjaan yang muncul di lapangan kerja itu berubah. Mission itu berubah. Tapi kalau love-nya kita tergantung di mana. Nah, kemudian kalau good dan love, passion tidak berubah. Dan good dan paid itu berubah. Nah, situasi inilah yang menjadi mayoritas dalam hidup ini. Patut diingat bahwa dua hal ini, yang ini dua, good dan love adalah internal, paid sama need itu eksternal. Bisa itu? Nah, ini gambar 1 dan gambar 2 gitu ya. Sana ini menciptakan satu bentuk pemikiran tentang bisnis. Dan ingat tadi sudah dikatakan bahwa manusia lebih baik memandang dirinya sendiri dan bukan memandang orang lain. Nah, ini yang harus menjadi faktor penentu sukses kita di pekerjaan. Bapak Ibu ingat dulu bahwa sukses dalam pekerjaan itu bukan satu modal atau buah yang kita kejar. Kita di muka bumi ini adalah anak Tuhan. Kita juga menjadi satu pesuruh Tuhan. Dan kita mendapat tugas dari Tuhan agar membawa terang ilahi. Terang ilahi kepada sesama. Nah, untuk menuju terang ilahi ini, cara yang baik adalah melalui
pekerjaan. Ini ya. Nah, ini diharapkan karena pekerjaan itu memberkati orang yang berkarya, juga memberkati orang yang ada di dunia sana. Beda ya Bapak Ibu ya dengan yang lain ya. Pekerjaan itu luar biasa. Nah, daftar untuk pekerjaan itu banyak sekali gitu ya. Banyak sekali. Oke, sampai sini dulu. Bisa jelas? Baik, Bapak Ibu. Jadi, dari bagian yang pertama, kita sudah membahas ada 4 hal, yaitu adalah mission, profession, passion, dan lapangan kerja. Nah, dari situ bisa terlihat satu fenomena yang indah. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang kita hadapi tadi, dari 4 hal tersebut, yaitu yang tadi saya sebutkan, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kaitan yang harus Bapak Ibu ambil. Jadi biasakan untuk mengambil 2 cara dari 4 hal tersebut. Mission misalnya, ya love dengan needs diambil. Itu murni adalah mission. Sebagai contoh misalnya, mission tidak perlu orang yang jago. Mission hanya butuh orang yang butuh dan orang yang mau ke sana. Itu saja. Misi hanya memerlukan orang yang mau ke sana dan yang butuh. Saudara saya Tuhan, apa yang terjadi dalam hal ini adalah simple. Sama dengan lapangan kerja, yaitu ada kebutuhan dan ada yang mau bayar. Itu saja diambil. Nah, selebihnya 2 lagi yang di atas diambil 2-2 dari sana, yaitu untuk profesi cukup mengambil yang namanya adalah good dengan paid. Nah, good dengan love menjadi passion, satu profesi. Nah, saudara saya Tuhan, dari 4 ini, kita mengetahui berapa banyak yang memasuki wadah dalam hidup kita. Nah, satu hal yang menarik, ini adalah layanan yang tersedia dalam hidup kita, yang kita harus kembangkan, yang kita harus masuki, kita harus latih di sana, dan kita harus benar-benar memilih dengan rajin. Sudah jelas, saya akan memasukkan gambar yang baru. Saya pikir ini akan lebih cepat saja. Oke, saya hapus dulu. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita miliki dalam kasih kepada Kristus. Ini kasih yang mula-mula dalam pelayanan ini. Kasih mula-mula dalam pelayanan. Kita memiliki sebuah contoh. Lalu menggambar ini. Dan kita ke sana. Ini pola horizontal, pola Tuhan Yesus horizontal, pola horizontal, sesama ya. Apabila Anda memiliki good, di sini good. Lalu Anda melihat, ini kaitannya ini dengan Tuhan ya di sini. Anda lihat kebutuhan need. Lalu Anda membombardir good supaya need itu terpenuhi. Need itu terpenuhi. Nah, tentu saja di sini Anda ada good di bidang itu, Anda membutuhkan sesuatu yang ada di sini dengan orang-orang tertentu untuk masuk ke sana. Nah, tiba-tiba yang datang yang good, gitu ya. Berarti ini Anda di sini membantu, Anda men-serve, gitu ya. Serve. Di sini amal lah, buatan amal. Anda membantu untuk sebuah kebutuhan. Nah, Anda men-share sebuah ini. Share kebutuhan di sini. Sana. Ya otomatis di sini menerima sebuah anugerah. Bayangkan, membutuhkan sebuah orang untuk membantu dia, ketemu yang good. Dia ketemu yang namanya rezeki. Rezeki di sini. Ketemu berkat lah, ketemu berkat di sini.
Di sini hanya memberikan help, membantu, menolong, amal, tetapi bagi need, dia mendapatkan anugerah, rezeki, dan berkat. Nah, inilah sebuah contoh. Coba sekarang saya apabila N digoncang. Goncang N, maka yang kena G. Gini. Coba N-nya digoncang. Orang tidak bisa lagi memberikan ini. Jika ini tidak ada, ini juga akan habis. Gitu. Bisa ya? Jadi good mau kasih kemana? Nggak tahu kebutuhannya apa. Ini tidak pernah tahu. Nggak pernah tahu kebutuhannya apa. Lama-lama yang good juga habis. Buat apa saya bekerja terus? Karena ini dipengaruhi oleh ini. Gitu. Jadi justru faktor di luar itu bisa menambah atau memupuk good kita menjadi bertambah. Tetapi jika need ini, fenomena yang ada di lapangan, ini menjadi tidak jelas, ini menurun, maka yang di sini pun akan terganggu, akan goncang. Jadi apabila N itu tidak kelihatan, mulai tidak kelihatan lagi, ya kena kepada G-nya. Makanya dalam bekerja, kita harus bukan saja melihat dua. Nah, kesalahan banyak orang adalah melihat hanya dua di sini, dan berpikir dia sudah menguasai dunia, gitu ya. Padahal itu juga salah, bahwa tugas Tuhan yang terakhir adalah supaya terang ilahi menyinari muka bumi. Bukan menyinari diri sendiri, tapi menyinari muka bumi. Nah, itu kesalahan yang terjadi. Jadi kesalahan bisa terjadi karena kita nggak peduli dengan needs orang lain. Kita cuma peduli dengan goods. Selama itu bagus, bisa berjalan terus dengan baik ini. Tapi apabila need ini sudah mulai tergoncang, maka otomatis ini juga tergoncang. Ini adalah pori horizontal Tuhan Yesus untuk sesama. Bisa ini? Nah, ini saya pikir kejadian ini tidak bakal terjadi sebetulnya, cuma lebih banyak ini sebagai sebuah acuan supaya kita mengerti ini. Bisa ini? Sampai sini. Nah, hal yang sama, saya pikir ini harus dihapus dulu Bapak Ibu ya. Oke, saya hapus dulu. Hal yang sama adalah cinta mula-mula. Nah, ini cinta mula-mula ini. Ini cinta mula-mula. Tahap 1. Tahap 1, tahap pertama. Ini syukur di sini. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Maaf. Ya. Kita tarik dari sini. Inside, outside. Oke. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Sekarang adalah love. Love dan bawahnya adalah faith. Ya. Ini kaitannya sama salvation ya, sama salvation. Tadi juga salvation. Sama salvation ini masalahnya. Apabila orang dari sini mencintai dengan tidak dibayar nih, mencintai dengan tidak dibayar, ini namanya anugerah ini. Anugerah. Ini kasih warna lah, ini warnanya. Kasih warna. Lalu ini kasih warna lagi. Oke. Anugerah.
diberikan kepada kita. Tetapi ingat, kalau dari bawah apa? Nih, do a favor. Atau korban. Gitu ya. Jadi kasih untuk ke bawah, namanya anugerah. Ini dalam dunia salvation nih. Dalam sini ke bawah. Nah, apabila ini naik ke atas, dia membayar tanpa kasih, namanya korban. Memberikan sebuah pertanggungjawaban, sebuah kasih, do a favor. Nah, masalahnya adalah apabila ini seperti yang tadi nih, kita bahas yang tadi ya. Apabila P digoncang, gini goyang, gitu. Menjadi goncang, nggak kelihatan lagi, maka ini akan kena kepada atasnya. Gitu ya. Bisa ini. Jadi orang dunia mereka membayar kepada atas. Bayangkan, Anda suka mencintai sebuah karikatur atau lukisan-lukisan, Anda sedang buat lukisan. Kemudian ada orang yang datang kepada Anda dan malah membayar. Jadi dia senang, dia membeli. Anda sih tidak untuk menjual sebetulnya, tapi ya karena Anda senang aja, Anda suka dengan itu, tiba-tiba dia membeli. Nah, itu namanya anugerah. Sedangkan bagi orang ini adalah korban atau do a favor. Tetapi apabila P digoncang, akan kena yang L. Nah, inilah yang bisnis itu iman perbuatan nih Bapak Ibu. Perbuatan. Jadi dari bisnis itu akan ketahuan. Jadi apa yang firman Tuhan katakan dari bisnis. Ini iman dan perbuatan. Bisnis itu nomor satu akan membuka ini. Pertarungan antara ini. Makanya seringkali orang bertanya kepada saya, Pak, apakah betul bahwa bisnis itu bisa ketahuan orang jadi sukanya seperti apa, Pak? Perilaku seperti apa? Ya benar, karena bisnis itu membuka ini. Perbuatan. Oke? Nah, ini yang kita perlu cermati dan kadang-kadang terkait dengan salvation ya Bapak Ibu. Kalau Anda nggak salvation, jangan loh ini. Karena ini salvation saja intinya. Jadi dua hal ini kita kenal dalam bentuk salvation, itu kita bisa pelajari seperti ini. Nah, topik ini adalah topik yang menarik kalau kita belajarnya 3. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 2 hal yang kita pelajari tadi terkait dengan silsilah pertama dari pelayanan kita adalah terkait dengan bagaimana kita dengan ucapan syukur yang begitu dalam itu bicara mengenai 2 hal, yaitu love dan faith. Lalu 2 hal lagi yang bicara mengenai good dan needs, kita bicara mengenai kasih pelayanan yang mula-mula. Nah, pelayanan ini yang mula-mula adalah tergambar dengan jelas dari salvation. Jadi, di luar salvation tidak bisa dijelaskan. Dan dengan 2 hal ini, kehidupan kita lurusnya akan semakin baik dan murni. Nah, saudara kasih Tuhan, terkait dengan hal ini, maka saya mengatakan bahwa kita harus merendahkan diri dan bertanya sama Tuhan, supaya tidak salah, Bapak Ibu. Oke? Mohon maaf, ini saya hapus dulu. Tadi sudah selesai yang pertama tadi salvation, yang ini salvation. Bisnis itu membuka iman dan perbuatan kita. Nah, itu kita harus sadar sungguh-sungguh bahwa bisnis sebetulnya bisa belajar lebih banyak melalui mengenai iman dan perbuatan kita. Oke, kita akan hapus dulu. Nah, satu hal lagi Bapak Ibu, yuk kita buat ini. Andai kata dalam peristiwa ini saya tarik ini. Oke.
Oke. Yuk, kita akan belajar good. Love-nya ada. Dan paid-nya ada. Ini diberikan warna ini supaya gampang saja. Ya. Sedangkan yang ini warnanya adalah ini. Oke. Ini tidak eksis ya, tidak ada ini. Bisa nggak, Pak? Kalau orang itu punya love sama punya good, kemudian dia di paid, tapi itu nggak ada kebutuhan. Ya, artinya dia menikmati hidupnya. Dia bisa satisfy, dia bisa memuaskan hidupnya, gitu ya, satisfy. Dia bisa puas, tapi dia akan merasa feel uselessness. Merasa tidak berisi, tidak berguna, useless. Merasa tidak berguna, ini. Tidak berguna. Ini contohnya apa nih? Dalam dunia bisnis kita tahu yang namanya adalah tren. Nah ini, tren. Atau yang namanya timing. Ini kan berubah terus ya. Orang suka, orang bisa good di sana, bisa dibayar dalam hal yang mahal. Cerita, informasi mengenai AI, mengenai Kronos, shifting industry 4.0, itu semuanya menarik hati. Tetapi satu hal, dia akan puas untuk mempelajari itu. Gitu ya. Tapi hatinya yang terdalam, dia merasa tidak berguna. Gitu. Contohnya hari ini ada orang yang dibayar, dia mencintai untuk membahas mengenai situasi yang sedang ada sekarang, dan dia jago di sana, tetapi kebutuhan orang belum di sana. Jadi dalam hidupnya, dia merasakan ini yang kurang. Gitu ya. Coba Bapak Ibu kaitkan dengan pekerjaan Anda. Gitu ya. Jadi Anda suka di situ, Anda baik di situ, Anda dibayar di situ, tapi orang nggak butuh Anda. Kebutuhan itu belum datang. Satu hal, contoh itu ada tren, timing ya. Anda merasa nggak berguna hidup ini. Anda dibayar mahal, Anda bisa hidup di sana. Nah, itulah sisi pentingnya. Anda harus hati-hati di sini. Anda harus hati-hati di sana. Karena kalau nggak ada need di sini, Anda akan merasa ini. Gitu ya. Anda bisa bekerja dengan baik, hidup dengan baik, tetap baik, bekerja, tapi Anda sedang bekerja mengenai hal yang feel uselessness. Anda merasa tidak berguna di sana. Karena manusia itu harus berguna di semua hal. Jika dia mengerjakan sesuatu, dia dibayar sesuatu, dia menghadapi hidup sesuatu yang baik, dan dia tidak merasa berguna di sana, satu hal ada yang masalah dengan kehidupannya. Nah, ini loh, sisi ini yang tidak boleh kosong dalam kehidupan kita. Jika ini mulai kosong, Anda boleh masing-masing melihat pekerjaan Anda hari ini, apakah ini pernah kosong, gitu ya. Anda mungkin tidak bisa bilang bahwa, ya itu saya, nggak apa-apa, nggak bisa Bapak Ibu. Karena seorang yang lengkap di hadapan Tuhan, itu terpaksa harus menghidupi ini. Good, love, dan paid, dan juga needs. Begitu. Ini versi 1 ini. Nah Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, terkait dengan hal tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa apabila satu hal tidak ada, kita akan menjadi goncang. Nah, tolong ini jangan ditutupi dengan hal lain. Bapak Ibu, di sini jelas banget bahwa ada good, ada paid, ada love, tapi kosong mengenai needs. Dan itu jangan ditutupi dengan needs diri sendiri, itu tidak boleh. Nah, dari sini kita akan belajar bahwa ini adalah hal yang penting. Satu hal, apabila kita berpikir bahwa, Pak, punya saya ini 3-nya ada 1 yang kecil, Pak, 4-nya kecil.
kita harus berpikir sama-sama bahwa 4 itu harus dipenuhi. Jadi berkembang secara baik bersama. Nah, kita mengajar diri kita sendiri, kita tunduk sama firman Tuhan supaya kita tidak menggantikan dengan porsi yang lain. Nah, apa yang menarik di sana? Dikatakan dalam firman Tuhan, Efesus 2 ayat 10, saya bacakan Bapak Ibu ya. Karena kita ini buatan Allah. Anda bukan buatan manusia, jadi Anda tidak bisa menambah tanpa Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi engkau dan saya telah diciptakan dalam Kristus Yesus, tujuannya jelas untuk melakukan apa yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Tuhan itu ingin kita hidup di dalamnya. Jadi 4 hal ini minimal ada yang besarnya mungkin beda, tapi menjadi semakin serupa dengan Tuhan, bertambah iman, besarnya akan menjadi sama. Dan disinilah kita akan bermain. Berikutnya, Bapak Ibu, kalau ini versi 2, saya hapus ya. Oke. Versi 2 adalah Anda mempunyai semuanya kecuali 1. Tadi 1 diambil. Sekarang yang namanya paid diambil. 1, sini, dan sini. Oke. Berarti good-nya masih ada, masih love-nya ada, needs-nya ada. Nah, ini tinggal dikasih warna. Oke. Nah, ini tinggal yang ini dikasih warna. Oke. Bapak Ibu, ini orang bersukacita, delight sekali, bersukacita. Ini sukacita di sini, sukacita ilahi di sini. Anda akan merasa penuh, fullness. Anda akan merasa penuh. Tetapi ini tidak ada. Tidak ada wealth. Ya, ini harus dibuatkan klien Anda ya. Amal, kerja amal, atau pelayanan, pekerjaan kerja amal, atau pelayanan, gitu. Gitu. Nih, cenderungnya bisa komersil nih, karena ini nggak dibayar. Nih. Ini cocok untuk pekerjaan yang mana? Yang amal dan pelayanan, gitu loh. Anda akan good di sana, tetap bagus di sana. Anda bisa mengerjakan apa saja. Anda tetap bisa mengasihi apa saja untuk kebutuhan orang. Ingat, ini kan misi. Misi. Tetapi tidak ada yang bayar Anda, Bapak Ibu. Nggak ada yang bayar Anda di sini. Bisa bayangkan, Bapak Ibu, Anda jago di situ, Anda seorang yang baik di situ, gitu ya. Kemudian Anda menjadi orang yang sungguh-sungguh mengerti, tetapi nggak ada yang mau bayar Anda, gitu. Nah, ini repotnya adalah sering terjadi di muka bumi. Orang bekerja dengan kasih, dengan kepiawaian untuk kebutuhan orang lain, tapi nggak ada orang yang membayar. Nah, ini bisa terjadi kalau amal dan pelayanan. Kalau ini untuk kehidupan sehari-hari, betapa berbahayanya Bapak Ibu. Bisa itu? Jadi kaitannya itu. Oke? Nah, Bapak Ibu, tentu saja ini bukan merupakan berita yang baik, tetapi bisa berkembang selama tidak mengharapkan hasil, jadi tetap ada amal dan pelayanan, ya boleh. Ini biasanya buat pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan dana, gitu ya. Ini masih bisa. Nah, dari sini kita harus mengingat bahwa kebanyakan memang orang itu tidak sadar bahwa hidupnya itu paid-nya nggak ada. Jadi love-nya ada, good-nya ada, needs-nya ada,
tapi paid-nya nggak ada. Nah, paid ini, kalau ini diterapkan dalam dunia pelayanan, dalam dunia amal, nggak berasa Bapak Ibu. Karena semuanya tidak mensyaratkan harus ada uangnya. Tapi apabila ini masuk dalam dunia, 4 ini masuk bersama-sama, kita akan mulai berasa bahwa ada yang salah. Jadi satu hal ini, apabila pekerjaan kita di bidang amal atau di bidang pelayanan, kita nggak berasa. Tapi apabila kita tidak di sana, ini akan berasa. Nah, masalahnya ini adalah topik mengenai hidup Anda. Jadi topik mengenai pelayanan nanti digeser dulu di belakang ya Bapak Ibu. Kita mengacu dulu pada 4 ini. Ini akan membuat Anda menjadi tidak sinkron. Menjadi Anda tidak berguna di depan Tuhan. Nah, kita harus pelan-pelan mempelajari ini dan membuat ini menjadi takluk satu sama lain. Nah, saudara Tuhan, pekerjaan ini berkecenderungan awal. Tadi saya sudah bilang mengenai hal komersialisme. Dan apabila ini ada taruh di sini, intinya Anda akan mulai mencari uang untuk kebutuhan ini. Nah, sistem mencari uang yang melebihi situasi tersebut cenderung akan berdampak buruk bagi Anda pribadi. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Baik. Oke, kita akan teruskan. Saya akan hapus dulu. Nah, yang ketiga,